Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana Putra dengan NIM akhir 063 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard atau bahaya di tempat kerja beserta risiko dan pengendaliannya. Sebelumnya, apa sih hazard itu? Menurut ISO, hazard atau bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Dan menurut OHSAS, bahaya adalah sumber kondisi atau tindakan yang menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Aktivitas yang pertama yaitu menghaluskan permukaan kayu menggunakan gerinda. Potensi hazard mekaniknya, bagian tubuh terkena gerinda. Resikonya, gerinda dapat mengenai tangan pekerja mebel sehingga dapat menyebabkan terluka. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan gerinda agar tidak digunakan oleh pekerja mebel. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan karena gerinda merupakan bagian terpenting. Pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi. Memberikan tabel penggunaan gerindra yang aman pada wadah gerinda serta memberikan sosialisasi pada pekerja mebel. Untuk pengendalian yang terakhir yaitu menggunakan APD. Memberikan APD berupa sarung tangan pada pekerja mebel sehingga terhindar dari goresan mesin gerinda. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi. Menggantikan gerinda dengan alat penghalus kayu yang lebih modern sehingga akan mengurangi resiko terkena bagian tubuh pekerja dan meminimalisir waktu bekerja. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu memodifikasi engineering. Gerinda dapat dimodifikasi di bagian sekitar pengamplas, diberikan pengaman sehingga tidak mengenai tangan pekerja mebel. Hazard fisika yang berikutnya yaitu suara bising yang dihasilkan dari mesin gerinda. Resikonya yaitu pekerja akan mengalami peningkatan terkena gangguan pada indera pendengaran akibat suara bising yang dihasilkan mesin gerinda. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber dari suara tersebut, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber suara tersebut merupakan kegiatan pokok yang penting dalam pengerjaan mebel. Pengendalian risiko yang kedua yaitu mengganti mesin lama dengan mesin gerinda yang lebih modern sehingga akan mengurangi intensitas suara yang dihasilkan dari mesin gerinda tersebut. Yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Memberikan semacam peredam suara pada mesin gerinda sehingga suara yang dihasilkan mesin gerinda tidak terlalu bising. Pengendalian resiko yang selanjutnya yaitu administrasi.
memberikan pengetahuan tentang penyakit yang ditimbulkan karena kebisingan suara, dan membuat label besarnya kekuatan suara yang dapat diterima oleh pendengaran suara manusia. Selanjutnya yaitu APD, memberikan APD pada pekerja yang berupa earplug atau ear muff agar terhindar dari gangguan suara akibat kebisingan suara. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard kimia, partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang sangat tinggi. Resikonya partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke dalam paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan sumber partikel debu. Namun sumber partikel debu paling banyak berasal dari pengampasan kayu yang digunakan sebagai bahan dasar mebel, sehingga tidak dapat bisa dilakukan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, dengan cara mengganti kayu tersebut agar tidak menimbulkan debu pada saat diamplas menggunakan gerinda. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena kayu merupakan hal terpenting untuk mebel. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara menambahkan ventilasi udara di ruangan para pekerja mebel supaya debu yang berada di dalam ruangan cepat tergantikan dengan udara yang segar. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi, memberikan himbauan dengan cara melakukan sosialisasi pada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu memberikan APD. Pekerja lebih baik menggunakan masker respirator untuk menyaring udara dengan debu yang berterbangan dan menggunakan safety goggle untuk menghindari partikel debu mengenai mata yang dapat menyebabkan iritasi. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi, posisi pekerja yang berdiri, jongkok, dan membungkuk secara terus-menerus. Risikonya berdiri, jongkok, dan membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki dan punggung. Selain itu juga kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan untuk berdiri, jongkok, dan membungkuk terlalu lama. Kebiasaan tersebut dapat dihilangi dengan diselingi duduk dan beristirahat secara sejenak. Pengendalian risiko berikutnya yaitu substitusi, mengganti aktivitas berdiri dengan duduk apabila kegiatan itu memungkinkan dikerjakan. Modifikasi selanjutnya yaitu modifikasi engineering, mengubah tatanan ruangan dengan menambahkan tempat duduk yang dapat digunakan pekerja untuk beristirahat sejenak. Pengendali risiko selanjutnya yaitu administrasi, memberi waktu istirahat pekerja atau kerja shift. Hal itu mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas. Memberikan sosialisasi kepada pekerja tentang bahaya lamanya bekerja dengan keadaan berdiri, jongkok, dan membungkuk. APD yang untuk diberikan kepada pekerja yaitu APD berupa safety boot yang di dalamnya memiliki alas empuk akan mengurangi rasa nyeri pada pekerja. Hazard selanjutnya yaitu hazard biologi, semut merah yang dapat menyengat banyak ditemukan pada lokasi mebel. Risikonya semut merah yang dapat menggigit dapat menyebabkan gatal dan kemerahan di kulit. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya dengan cara menyiram air atau menutupnya dengan pasir. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi pada hazard ini tidak dapat dilakukan karena merupakan hazard alami yang berada di sekitar lingkungan kerja. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering, memberikan batasan atau semacam palang pada daerah sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja yang menyebabkan pekerja digigit oleh semut. Pengendali risiko selanjutnya yaitu administrasi, memberikan tanda atau palang bahwa di tempat tersebut merupakan sarang semut agar pekerja bisa mengetahui letak sarang semut tersebut. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu APD, dengan cara memberikan safety boot supaya kaki para pekerja terhindar dari gigitan semut tersebut.
yaitu melilit besi untuk memfondasi membangun rumah. Dasar mekaniknya tangan terjepit tang. Resikonya bagian jari pada tangan terjepit di bagian sela-sela tang yang melilit besi fondasi. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan tang agar tidak digunakan oleh pekerja, namun tidak dapat dilakukan karena tang merupakan komponen terpenting. Selanjutnya yaitu substitusi. Tang yang biasa digunakan para tukang dapat digantikan oleh alat pelilit besi yang otomatis dan aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Untuk pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Apabila alat pelilit cukup mahal, maka tang dapat dimodifikasi dengan memberikan penutup pada ujung tang yang tajam dan sedikit memberi bantalan pada pegangannya. Untuk modifikasi engineering yang selanjutnya yaitu administrasi, memberikan label penggunaan tang yang aman pada wadah tang serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bagaimana petunjuk atau cara prosedur penggunaan tang yang benar. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah APD, memberikan APD pada pekerja bangunan berupa sarung tangan yang empuk agar pekerja bangunan tidak merasa sakit apabila palu mengenai tangannya dan terjepit oleh tang. Hazard yang selanjutnya yaitu fisika. Suhu yang panas karena terpapar sinar matahari langsung. Risikonya yaitu membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat serta meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan mengingat pekerja diharuskan bekerja di luar lapangan. Substitusinya yaitu tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas berasal dari sinar matahari secara langsung. Modifikasi engineeringnya membuat kanopi atau atap sementara yang terbuat dari terpal plastik atau triplek kayu sehingga pekerja akan terkena sinar matahari secara langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja berteduh di jam-jam terik matahari seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Jam ini juga dapat dilakukan untuk isoma dan makan siang di tempat yang teduh. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu APD, alat pelindung diri, memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, dan baju tertutup, serta juga masker atau buff untuk menghindari pekerja terpapar langsung oleh sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Hazard yang selanjutnya yaitu biologi. Ular sawah liar yang sering terlihat lalu lalang di area pekerja. Risikonya yaitu gigitan ular dapat menyebabkan pendarahan dan luka sobek yang terasa sakit. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan benda-benda yang berpotensi sebagai sarang ular liar seperti tumpukan batu, tumpukan kayu, dan tumpukan barang bekas. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu substitusi, mengganti tumpukan tersebut dengan bahan-bahan yang diperlukan saat pembangunan. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Ular biasanya juga hidup pada tanaman liar yang tidak tumbuh rapi, sehingga dapat dilakukan modifikasi tanaman liar tersebut menjadi tanaman dalam pot agar terlihat lebih rapi. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi,
memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai hal apa saja yang harus dilakukan apabila dijumpai ular, dan pertolongan pertama apa yang dilakukan apabila pekerja tersebut tergigit ular. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat menggunakan safety boot dan menyediakan kotak P3K jam kerja sehingga apabila terjadi maka luka akibat gigitan ular dapat segera diobati. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard kimia. Partikel-partikel debu yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Resikonya yaitu partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak termasuk ke paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan sumber partikel debu pasir di sekitar area pembangunan dengan cara menyirami daerah yang berpasir dengan menggunakan air supaya debu tidak berterbangan. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu substitusi. Mengganti pasir di area tempat bekerja tersebut, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena merupakan pasir bagian terpenting pada pembangunan tersebut. Untuk pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering dengan cara menutup tumpukan pasir dengan menggunakan terpal atau plastik supaya partikel debu pasir tidak berterbangan karena tertiup angin. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi. Mengimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Untuk pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker agar debu tidak masuk ke pernapasan dan menggunakan kacamata supaya debu tidak masuk ke mata yang menyebabkan mata merah atau iritasi. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Posisi pekerja yang berdiri, jongkok, dan membungkuk secara terus-menerus. Posisi pekerja yang berdiri, jongkok, dan membungkuk dapat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan punggung terasa capek dan pegal, dan jongkok dapat menyebabkan kaki kesemutan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan kebiasaan untuk berdiri, jongkok, dan membungkuk terlalu lama. Kebiasaan tersebut dapat dihilangi dengan diselingi duduk untuk istirahat sejenak. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Mengganti aktivitas berdiri dengan duduk apabila kegiatan itu memungkinkan dikerjakan. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Mengubah tatanan ruangan dengan menambahkan meja untuk tempat melilit supaya tidak membungkuk dan menambahkan tempat duduk supaya pekerja tidak jongkok. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi. Mengimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja dengan posisi jongkok, membungkuk dan berdiri terlalu lama dapat menimbulkan bahaya. Hazard yang selanjutnya merupakan hazard psikologi, yaitu hard stress akibat suhu yang tinggi. Risikonya dapat menyebabkan emosi sehingga membahayakan saat bekerja dan juga mengalami pingsan akibat stres berlebihan. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan penyebab-penyebab dari hard stress seperti penyebab suhu tinggi.
selanjutnya yaitu menuangkan semen secara manual pada bangunan yang tinggi dengan menggunakan pijakan kayu yang rapuh. Hazard mekanik. Pijakan yang digunakan kayu yang rapuh sehingga mudah patah. Resikonya, pijakan yang digunakan untuk naik menggapai ke atas merupakan kayu yang rapuh dan dapat menyebabkan pekerja terjatuh. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan pijakan kayu yang terlalu rapuh karena dapat membahayakan pekerja. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu substitusi. Mengganti pijakan kayu yang rapuh dengan menggunakan tangga yang lebih kokoh dan tangguh agar tidak terjatuh. Modifikasi engineering. Jika dirasa menggunakan tangga mengeluarkan duit yang terlalu banyak, maka dapat mengganti kayu yang rapuh dengan menggunakan kayu yang lebih kokoh dan kuat. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi. Mengimbau pada pekerja dan memberikan masukan karena tangga yang digunakan terlalu rapuh yang dapat menyebabkan bantu pekerja terjatuh. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat menggunakan safety helmet dan safety harness supaya jika terjatuh tidak akan menyebabkan terluka. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi dengan cara mengganti alat-alat yang lebih aman dan nyaman supaya pekerja terhindar dari risiko heat stress. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering dengan cara mengubah lingkungan kerja agar lebih dingin dan sejuk dan rapi agar tidak memicu terjadinya heat stress. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu administrasi. Membuat jadwal kerja sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan memberikan istirahat di jam-jam yang terpanas pada terkena matahari, serta memberikan sosialisasi bahaya heat stroke dan juga penyebabnya. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Memberikan pekerja sepatu, sarung tangan, dan safety helmet ketika pekerja mengerjakan suatu pekerjaan, maka akan menghindari penyakit heat stress, maka tidak bahaya bagi dirinya sendiri. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika. Suhu yang panas ditimbulkan dari sinar matahari. Risikonya dapat menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi ringan maupun berat dan meningkatkan pekerja terkena kanker kulit akibat paparan sinar UV. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan suhu panas. Namun itu tidak dapat dilakukan mengingat pekerja harus bekerja di luar area. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas berasal dari sinar matahari secara langsung. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Membuat atap atau kanopi sementara yang terbuat dari terpal, plastik maupun triplek kayu sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari secara langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu administrasi. Memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk tertentu di jam teriknya matahari seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan sinar matahari yang berlebih. Jam ini juga dapat dilakukan untuk istirahat, sholat, dan makan siang di tempat yang teduh.
Pengendalian risiko selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. Memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, dan baju tertutup dan masker ataupun buff untuk menghindari pekerja terpapar langsung sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak akan terbakar. Hazard selanjutnya yaitu hazard biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada lokasi pembangunan. Risikonya yaitu gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Apabila gigitan semut cukup banyak, juga akan menimbulkan rasa panas pada kulit pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya dengan menyiram air atau menutupnya dengan pasir. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi pada hazard ini tidak dapat dilakukan karena merupakan hazard alami yang berada di sekitar lingkungan kerja. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering, memberikan atasan atau palang atau pada daerah sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja yang menyebabkan pekerja tergigit oleh semut. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi, dengan memberikan tanda atau palang bahwa di tempat tersebut merupakan sarang semut agar pekerja bisa mengetahui letak sarang semut berada dan menghindarinya. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja sebaiknya menggunakan alat pelindung diri berupa safety boot supaya kaki para pekerja terhindar dari gigitan kawanan semut tersebut. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi, melakukan gerakan mengulang pada saat penggunaan jetok. Risikonya pekerja dapat menyebabkan terkena penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja dan melakukan peregangan pada waktu bekerja. Pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena gerakan tersebut merupakan gerakan terpenting dalam aktivitas tersebut. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi, memberikan sosialisasi durasi kerja yang sesuai agar pekerja tersebut tidak melakukan aktivitas yang berat dan berulang. Kemudian memberikan sosialisasi bahwa gerakan mengulang sangat berbahaya bagi kesehatan pekerja. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan atau safety gloves dan memberikan bantalan empuk di dalamnya agar terasa nyaman dan aman. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat menggunakan safety boot yang menggunakan bantalan empuk di dalamnya dan melakukan peregangan setiap beberapa menit atau beberapa jam setelah pekerjaan.